Hari ini saya ingin menyampaikan khotbah renungan hari ini adalah tujuan gereja berdiri itu apa? Ya, selama September ini kita banyak membahas tentang gereja kan? Kita telah mendengar tentang gereja mempelai Kristus. Nah, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Tujuan berdiri gereja itu untuk apa sih? Orang sering bertanya-tanya ya. Nah, saudara, baik, mari kita kembali ke firman Tuhan. Ya, kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 2 ada ayat yang ingin saya baca. Ya, di ayat yang ke-47, ayat 47 ya. Nah, di dalam ayat 47 begini, terjemahan lain itu TB mengatakan demikian. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, kata menambah itu ada satu kalimat di situ dia tidak terjemahkan adalah gereja. Nah, saya lihat King James Bible ya mengatakan demikian dengan memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan Tuhan menambahkan kepada jemaat. Nah, kepada jemaat gereja. Bahasa Inggris church. Ya, kalau King James mengatakan and the Lord added to the church daily, menambahkan jiwa-jiwa ke gereja tiap hari. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, doktrin eklesiologi, nah kita mengatakan doktrin gereja, salah satu doktrin dasar iman kekristenan yang penting. Ya, doktrin-doktrin yang lain yang penting seperti apa? Yang lain seperti soteriologi atau tentang keselamatan. Wah, ini penting sekali dasar tentang doktrin keselamatan. Keselamatan yang diajarkan oleh para rasul, tentu Yesus sendiri, bahwa percaya kepada Yesus, ya kan, harus Paulus mengatakan dengan hati, bukan dengan rasio, bukan dengan otak, tapi dengan hati. Percaya Yesus adalah anak Allah, putra Allah, yang datang mati untuk menebus dosa kita. Kan kita percaya kepada dia dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita diselamatkan. Oke. Nah, jadi doktrin eklesiologia perlu kita ketahui, perlu kita pelajari, Saudara, supaya kita memiliki pemahaman pengertian yang benar sesuai dengan Alkitab. Kenapa? Yesus mendirikan gereja. Nah, kan sudah kita sampaikan. Yesus mendirikan gereja di atas batu karang ini. Batu karang itu siapa? Tentu Yesus sendiri, bukan Petrus ya, seperti yang diajarkan oleh para oleh RC Roman Catholic mengatakan gereja Katolik didirikan oleh Saint Peter. Nah, Yesus yang mendirikan gereja. Saya hanya hambanya yang melayani. Paulus memberitakan Injil, menanam, dan yang lain menyiram. Dan kemudian berdirilah gereja Tuhan di mana-mana, di mana kita mengatakan gereja yang benar adalah perkumpulan orang-orang percaya di dalam satu lokasi. Seperti kita ada di Sunter, di apartemen ini, kita gereja lokal. Ada lagi yang di sono, ada yang lagi di tempat lain, itu gereja lokal. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah, kita lihat bahwa gereja berdiri tentu adalah kehendak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah memerintahkan memberikan amanat agung. Amanat agung itu kan amanat agung dari Yesus itu untuk mereka pergi memberitakan Injil Yesus Kristus. Kemanapun mereka pergi, mereka memberitakan Injil. Maka kemudian banyak yang mendengar Injil Yesus dan mereka tergugah hatinya dan percaya kepada Yesus. Maka di mana mereka ada, mereka bertemu, mereka berkumpul, kemudian muncullah atau berdirilah gereja lokal. Nah, saudara, pada abad-abad pertama,
Orang-orang percaya kan mereka belum punya gedung gereja yang bagus, yang mewah ya. Nah, awal-awalnya orang yang percaya, saudara sudah baca tadi di Kisah Para Rasul pasal 2 itu, orang-orang Yahudi dulu yang percaya. Iya, karena Petrus berkhotbah, waktu turun Roh Kudus, dia khotbah itu yang tobat itu 3.000 loh. Bayangkan, berarti begitu banyak orang yang mendengar ada khotbah. Bayangkan Petrus itu yang penuh Roh Kudus itu bukan orang yang berintelektual atau yang punya edukasi tinggi seperti Paulus ya. Dia seorang nelayan. Tapi kok bisa khotbah sampai 3.000 orang bertobat ya? Siapa yang memberikan dia kekuatan dan kuasa? Ya Roh Kudus. Nah, 3.000 kemudian khotbah lagi 5.000. Berarti di Jerusalem, wah ada jemaat yang besar. Tapi mereka masih kumpul di Bait Suci. Nah, pada masa itu Bait Suci belum runtuh, belum dihancurkan oleh Jenderal Titus. Masih ada Bait Suci, mereka masih kumpul di sana, mereka yang percaya Yesus kumpul-kumpul. Oke, karena mereka orang Yahudi ya, masih kental dengan budaya Yahudinya. Tapi dalam hati mereka percaya Yesus adalah Mesias mereka. Nah, itu yang penting. Mereka percaya Yesus Mesias adalah anak Elohim, anak Allah. Nah, kemudian berkembang dari rumah ke rumah. Mereka kumpul rumah ke rumah. Gitu? Dari satu rumah pindah ke satu rumah. Mereka kumpul sebagai apa? Sebagai orang percaya atau jemaat Tuhan. Ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oke? Nah, di dalam pemberitaan Injil, kita lihat pada rasul itu, ya mereka memang telah diberikan itu karunia kuasa untuk melakukan mujizat. Oke. Nah, kalau yang paling menonjol itu yang melakukan mujizat itu ya di antara rasul-rasul adalah Petrus. Nah, Petrus dengan Yohanes melakukan mujizat pertama pada waktu mereka pergi ke Bait Suci kan? Kalau saudara membaca di Kisah Para Rasul, ada seorang yang timpang sejak dari rahim ibunya lahir ya. Dia di situ minta-minta. Nah, dia melihat itu Petrus dan Yohanes, wah, ini aku bisa dapat duit ini. Nah, dia mengharapkan orang memberikan sedekah. Tapi Petrus dan Yohanes nggak punya uang. Coba bayangkan saudara ya. Rasul ya. Rasul Yesus tidak di dompetnya tidak ada uang. Kosong. Wah kalau sekarang para pendeta-pendeta besar, bah, saya sih ada uang. Tapi ya secukupnya. Nggak mewah-mewah lah. Ya kan? Tapi Rasul nggak punya uang. Lalu orang itu mengharap Petrus sedekah. Tapi Petrus memandang dia. Katanya, lihat kami nggak punya emas, tidak punya perak. Hai pemandangan dalam nama Yesus katanya, kamu berdirilah. Waduh, ini pertama kali ini tukang beggar itu yang tukang minta-minta kan heran itu. Tiba-tiba dengan nama Yesus dia dengar itu, eh dia bisa berdiri. Waduh, ini satu mujizat yang luar biasa, saudara-saudara, yang dia alami. Dan semua orang yang dengar melihat, ini si orang yang lumpuh ini kok bisa berjalan? Ini ada apa? Ini ada apa? Nah, saudara, dia berjalan dan melompat. Kalau Alkitab dia berjalan melompat, memuji Tuhan. Ya, muji Allah di bait suci itu. Semua orang heran, ada apa? Ada apa? Wah, ini orang Farisi ini bilang, apa ini? Diinterogasi. Kamu pakai nama Yesus, dia boleh pakai nama Yesus. Gitu. Rasul-rasul nggak peduli. Kami harus taat kepada Tuhan kami, Juru Selamat untuk memberitakan Injil. Nah, sudah. Jadi kita lihat bahwa dalam pemberita Injil, di mana gereja ya mulai bertumbuh, itu ada kuasa mujizat yang terjadi, yang dilakukan oleh Rasul. Nah, Soro kalau lihat lagi bukan hanya Rasul bisa melakukan mujizat, tapi ada satu penginjil. Ya, dia kan penginjil namanya Filipus. Ya, dia itu dihabis oleh Rasul menjadi diaken di Jerusalem. Nah, Filipus juga hebat ya. Dia menginjil orang bendahara dari Ethiopia.
Nah, bendahara itu kan mantan menteri keuangan kan ya. Ya, sida-sida itu yang sedang dari Yerusalem dia sembahyang atau sembahyang di bait suci di Yerusalem, langsung dia mau pulang ke negaranya, turun ke jalan lurus mau ke sampai ke Gaza. Nah, Gaza itu, nah, Roh Kudus bilang, Filipus kamu ke sana ke jalan Gaza itu. Iya kan? Ada seorang sida-sida itu dan naik kereta itu. Wah, dia baca Yesaya pasal 53 ya. Nah, dia baca-baca, nggak ngerti dia. Lalu si Filipus menghampiri dia. Ah, Bapak ngerti nggak apa yang dibaca? Bagaimana aku bisa mengerti kalau nggak ada seorang yang tuntun saya katanya. Nah, yang menjelaskan. Nah, kemudian Filipus menjelaskan kepada sida-sida itu tentang apa yang dibaca. Dia bilang, ini mengenai orang ini yang domba domba itu disembelih mengenai orang ini atau orang lain. Mengenai siapa? Yesus Kristus yang barusan tidak lama dia mati di Jerusalem. Dia disalibkan di Jerusalem. Hah? Itukah Mesias? Yes. Dia yang dimasukkan oleh Nabi Yesaya. Oh, saya percaya dia. Saya percaya dia. Nah, terima percaya dia. Kemudian dilihat ada air kan? Banyak air. Ada banyak air di sini. Apa halangan saya untuk dibaptis? Tidak ada. Asalkan Bapak percaya, yes, saya percaya Yesus adalah anak Allah Mesias. Boleh langsung dibaptis. Nah, kemudian sida-sida itu pulang ke Ethiopia. Apa yang terjadi, saudara? Memang dalam sejarah mengatakan ya, orang ini kemudian bangun satu gereja di Ethiopia, sida-sida itu. Kenapa? Nah, dia bukan orang Yahudi loh. Dia memang orang Ethiopia, orang kulit hitam. Nah, gereja berkembang bertumbuh ke Afrika, ya dari sida-sida. Kemudian gereja bertumbuh dari Yerusalem. Nah, kemudian berkembang ke Yudea, Yudea kemudian ke Samaria, ke utara, terus berkembang lagi sampai ke Antioquia. Antioquia itu Syria sekarang. Nah, jadi gereja itu berkembang pada awal mulanya, saudara. Karena para rasul yang dipenuhi Roh Kudus yang memberitakan Injil Yesus Kristus dimanapun mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, jadi mujizat ada terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah karunia kuasa melakukan mujizat ini masih ada di zaman sekarang nggak? Nah, ini pertanyaannya. Nah, ada sekelompok orang mengklaim, oh masih ada orang-orang memiliki kuasa untuk melakukan mujizat. Nah, kalau kita perhatikan, saudara ya, catatan sejarah gereja mula-mula bertumbuh berkembang dari rasul, setelah rasul meninggal, diteruskan oleh murid-murid rasul. Nah, yang disebut dengan bapak-bapak gereja itu, mereka tidak pernah mengajar, tidak pernah mencatat di dalam diary mereka bahwa di antara bapak-bapak gereja langsung yang diajarkan oleh rasul-rasul, mereka punya kuasa melakukan. Nggak ada. Timotius termasuk muridnya Paulus, Titus dan sebagainya, dan semua yang lain-lain. Polikarp adalah muridnya Yohanes dari Efesus. Dalam catatan mereka tidak pernah itu mereka mengajarkan mereka pemimpin gereja memiliki kuasa melakukan mujizat. Nah, kenapa? Karena mereka ngerti kuasa mujizat hanya diberikan kepada apa? Rasul. Sebagai bukti kerasulan mereka. Jelas? Kenapa? Karena itu memang yang Tuhan janjikan kepada supaya Injil yang diberitakan Rasul terus berkembang, berkembang, berkembang. Oke? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita mau lihat apa sih tujuan berdirinya gereja di mana-mana, begitu. Nah, pada saat ini di dalam zaman akhir ini, saudara, ya kita lihat bahwa banyak gereja ya, hampir di seluruh dunia sekarang ada gereja. Anda bisa sebut aja negara apa. Nah, kecuali di Korea Utara, memang dilarang ada agama, artinya gereja.
Kristen. Tetapi dalam kesaksian ada Kristen yang tersembunyi, the underground Kristen yang ada di Korea Utara. Mereka sembunyi-sembunyi. Loh, kalau ketangkap, you habis. You akan dipenjarakan, kerja paksa sampai Anda mati. Nah, ini yang di Korea Utara. Nah, di negara Chinese, di negara Tiongkok, ada nggak gereja? Oh, banyak. Ada gereja yang lama apa gereja tua itu yang dari missionaries yang bangun di sana itu masih ada kehadirannya. Tapi ada juga gereja-gereja yang lain juga dirobohkan oleh komunisme ya. Nah, yang kita tahu di China sekarang bahwa banyak gereja underground. Nah, di dalam berita kekristenan mengatakan bahwa kemungkinan besar di tahun 2000 sampai 2030 kekristenan akan yang terbesar di dunia ini berada di dataran Tiongkok. Bisa jadi yes. Kenapa? Karena mereka melayani Tuhan dengan cara berani, maksudnya orang-orang bisa berani kumpul. Nah, memang kadang-kadang mereka bisa ditangkap ya, dipenjarakan pemimpinnya ya. Tapi mereka sembunyi-sembunyi mengadakan kebaktian, mengadakan pertemuan jemaat. Apakah itu bukan gereja? Mereka gereja. Mereka adalah anggota tubuh Yesus Kristus. Adakah gereja yang berbeda dengan satu dengan? Oh, banyak juga. Nah, kalau kita lihat di dalam dunia ini, banyak sekali namanya denominasi-denominasi gereja. Nah, sekarang kita bertanya, Tuhan mendirikan gerejanya, kan? Seperti yang kita telah bahas. Sekarang, kenapa banyak perbedaannya? Kan begitu? Ya nggak? Betul? Nah, yang berbeda kita lihat RRC, Roman Catholic. Ada Ortodox, ya kan? Ortodox. Ortodoks hampir mirip-mirip lah dengan Koptik yang gereja Kristen yang paling tua di Eropa, ada di Mesir, Koptik namanya. Ya juga hampir mirip dengan Katolik cara-cara ibadahnya ya. Pakai baju apa, pakai ada pegang tongkat salib, ada pakai topi dan sebagainya. Mereka ada ritual lah namanya ya, ibadahnya ya. Ya kan? Nah, Saudara, kenapa bisa terjadi banyak perbedaan-perbedaan? Nah, kita kadang-kadang saya bertanya loh, Tuhan, setiap orang yang percaya Yesus, setiap orang yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tentu mereka punya Roh Kudus kan? Dan Roh Kudus diutus oleh Bapa melalui nama Yesus, kan tugasnya kan ada. Dia adalah the comforter. Comforter artinya penghibur, penolong. Dan dia juga adalah roh yang menyadarkan kita supaya menyadarkan dosa akan dunia ini. Dan juga tugas Roh Kudus adalah memimpin. Nah, tidak memimpin kita di dalam kebenaran. Gitu nggak? Kebenaran. Nah, sekarang masalahnya begini. Banyak gereja, banyak pemimpin, katanya punya Roh Kudus, kita punya Roh Kudus, tetapi kenapa memimpin beda-beda doktrinnya? Ini memang hal-hal yang selalu ditanya-tanya Tuhan, kenapa ya? Nah, gitu loh. Kenapa gereja kita dengan sana beda? Beda dalam arti cara mengelola gerejanya, ya. Mengenai doktrin juga beda. Di sana baptisnya percik. Kita di sini perciknya selam. Kan gitu. Kalau punya Roh Kudus yang sama, kenapa tidak satu faham, satu ajaran doktrin seperti yang di Efesus mengatakan satu Tuhan, satu baptisan, satu baptisan ya, betul, satu Tuhan, satu Allah, kenapa bisa beda-beda? Ada gereja yang lain tidak percaya dengan Trinity, kan gitu. Kalau mereka punya Roh Kudus, kami punya Roh Kudus, kita punya Roh Kudus, mereka kok nggak percaya? Toh kita percaya gitu loh. Why? Kadang-kadang aku bertanya, hanya bertanya-tanya, benar sudah. Ya. Nah, mana yang benar? Mana yang Alkitabiah? Kan kita mengatakan. Nah, saudara, fondasi iman yang benar, dasar, harus menjadi yang paling utama dalam gereja lokal. Harus memiliki pemahaman yang sama di antara gereja-gereja. Oke lah, mengenai baptisan dan sebagainya. Memang baptisan itu tidak menyelamatkan kita ya. Tidak.
Menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita itu adalah Yesus Kristus. Darahnya yang mulia itu. Yang tertumpah itu yang menyelamatkan kita. Yang menyucikan hati kita. Ya, memang ada sebagian gereja yang lain. No, bertobat, baptisan, satu paket. Kamu tidak dibaptis, kamu tidak diselamatkan. Gimana ini? Ini dalam gereja kan begitu kan? Gereja yang kita katakan yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Apakah benar orang yang tidak dibaptis tidak selamat? Namun ditanya-tanya. Ini ada dua kelompok orang gereja ini. Pokoknya kalau kamu nggak diselamin, pasti kamu nggak selamat punya. Kan gitu. Kenapa kita mempraktekkan baptisan selam? Ya karena kita mau mengikuti seperti teladannya Yesus Kristus. Di mana dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Yordan. Memang baptisan Yesus beda dengan kita. Kalau kita baptis karena penyataan kita, kan kita percaya kepada Yesus Kristus. Makanya kita mati bersama Yesus, Islam mati, kemudian kita keluar dari air, kita bangkit bersama dengan Yesus Kristus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, ini adalah tanggung jawab kita ya, di mana kita sebagai gereja Tuhan, kita harus memahami, mengerti akan dasar-dasar doktrin yang harus dimiliki oleh gereja Tuhan. Nah, ini penting bagi kita. Ya kan? Oke. Nah, sekarang kita lihat tujuan gereja didirikan itu untuk apa? Kan begitu. Oke. Nah, kalau kita menyimak, kita mempelajari ayat-ayat firman Tuhan dan juga ya teladan daripada gereja mula-mula yang kita baca tadi di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 dan 47. Nah, ini adalah dicatat mengenai kehidupan gereja mula-mula. Kalau kita baca secara literally, saudara-saudara, ada bagian-bagian tertentu, wah ini sepertinya ajaran yang diterapkan oleh Marxisme. Tahu Marxisme? Komunisme. Di mana ada komunismenya? Mereka bersatu, berkumpul, membagi-bagikan harta. Kan begitu? Harta saya, harta kamu. Harta kamu, harta saya. Kan di sini dia mengatakan demikian kan? Nah, saudara ingat, komunisme, ya, dia mempraktekkan komunisme ini bukan atas dasar kasih dan tulus. Gitu loh. Komunisme, mempraktekkan komunisme, semua harus dibagi rata, itu adalah cara kekerasan, otoriter. Otoriter atau otoriter? Paksa. Dipaksa, kamu harus dipaksa. Pakai hukum. Kalau you tidak menjalankan, ya kamu akan dihukum gitu. Tapi yang di sini, tidak. Karena mereka jemaat yang telah selamat, yang born again Christian, mereka yang taat kepada ajaran-ajaran Rasul. Nah, perhatikan ajaran para Rasul, mereka kumpul fellowship bersama, melakukan apa nama itu, mengenang, melakukan mecahkan roti itu adalah perjamuan Tuhan dan saling mendukung satu dengan yang lain. Nah, ini kan apa nama itu contoh yang kita bisa dapatkan praktek yang mereka praktekkan di gereja yang mula-mula. Oke, nah mari kita lihat, kita perhatikan ayat-ayat firman Tuhan yang mendukung kita. Tujuan gereja itu dibangun untuk apa? Yang pertama, tujuan utama yang pertama, memenangkan jiwa. Nah, jiwa yang terhilang dengan kita memberitakan Injil Kristus. Nah, kalau ada gereja yang mendapatkan jiwa tanpa memberitakan Injil, itu bukan gereja. Itu adalah komunitas sosial. Kumpul-kumpul. Kita buat sesuatu, gitu kan ada komunitas tersendiri kan. Ada di Indonesia kan banyak komunitas lah. Komunitasnya apa? Komunitasnya Seli, semua kumpul Seli. Kan ada kan? Sewang, wong, semua ada. Itu komunitas, kumpul-kumpul kan begitu. Nah, gereja, itulah. Gereja itu bukan organisasi dunia ya. Harus ingat.
Gereja adalah bukan organisasi dunia, tetapi perkumpulan organisasi yang hidup dan rohani. Kenapa? Karena terdiri dari orang-orang yang telah diselamatkan. Nah, maka itu gereja lokal, tugasnya apa? Kita memenangkan jiwa dengan berita Injil Yesus Kristus. Maka itu di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 kan, kamu akan dipenuhi oleh Roh Kudus, jadi saksiku. Saksiku itu apa? Saksi itu apa tuh? Tahu nggak? Saksi kan gini, menceritakan apa yang dialami kan. Yesus mengatakan, harus kamu menginjil, ya harus pergi. Ya Tuhan, kamu hanya saksi Kristus memberitakan Injil. Saksi di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan aku akan menyertai kamu. Ya, menyertai apa? Menyertai para rasul. Sampai akhir zaman itu artinya setiap orang yang memberitakan Injil Yesus, Tuhan akan sertai. Sampai apa? Sampai akhir zaman, sampai masa anugerah atau zaman gereja berakhir. Kemarin sudah saya gambarkan kan. Kan ada namanya masa gereja ya. Ya enggak? Salib. Ini kita ada masa gereja. Sekarang kita hidup di zaman gereja atau the grace of God. Bahasa Inggrisnya. Zaman anugerah. Nah, orang-orang yang percaya Tuhan ngerti. Ini zaman anugerah ini akan berakhir. Kapan? Saya tidak tahu. Nah, saudara, sekarang orang di seluruh dunia lagi heboh membahas kedatangan the second coming of Christ on this 23rd and 4th September. Saudara, gue klik di YouTube. Wah, ini kesaksian satu pendeta Joshua. Joshua apa ya? Joshua apa ingat? Dari Afrika. Oh, saya melihat Yesus. Yesus ngomong sama saya. Dia akan datang lagi pada tanggal 23 24 September ini. Sudah dekat. Berapa hari lagi? 21, 22, 2 hari lagi ini. Atau 2 hari lagi. Wah, jadi ribut semua. Yesus akan datang. Nah, saudara begini. Karena mereka hitungnya dari kalendernya Yahudi. 5, 5786 lah. 5786 ya. Dihitung-hitung the grace of God akan berakhir. Ya, mungkin. Saudara begini, saudara ya. Kita tahu bahwa Yesus akan datang. Tapi tidak tahu tanggalnya, bulannya berapa. Kenapa? Yang Desember ini 2024 ini adalah harinya tahun baru Yahudi namanya Rosh Hashanah. Artinya Rosh Hashanah adalah meniup trompet. Nah, mereka ambil itu sebagai the last trump. The last trump. The last trumpet. Nah, jadi setiap tahun mereka merayakan itu Rosh Hashanah itu trompet. Gitu. Merayakan tahun baru mereka. Nah, ini diindikasikan atau digambarkan sebagai bahwa Yesus akan datang dengan bunyi trompet. Nah, sekarang kita mau tanya, trompet bunyinya yang apa, suara yang pakai tanduk atau suara yang pakai trompet yang apa nama itu material punya atau trompet yang bagaimana? Pun kita nggak tahu. Ya kan? Memang mereka Israel itu trompetnya pakai tanduk punya. Ya, bisa tiup itu. Bisa dengar jauh kalau dia meniupnya di atas bukit Golgota atau bukit ya di Jerusalem. Bisa. Bisa orang dengar loh. Kenapa? Bisa ekonya jauh gitu ya, saudara ya. Oke. Nah, jadi gereja tujuannya bukan organisasi sosial yang seperti yang sekarang tuh. Tapi dia adalah organisasi yang hidup dan rohani yang menjalankan tugas misi Kristus untuk memberitakan Injil. Itu. Yang kedua, gereja harus melaksanakan apa? Baptisan. Yes, membaptis orang yang percaya. Ya kan?
Yang mereka yang terima Yesus, percaya Yesus, dibaptis ya, kita akan baptis siapa yang mau dibaptis, ya nanti bisa kasih tahu sama saya. Dan juga harus mengajar sesuai dengan Matius 28, ya amanah agung ya. Pergi beritakan Injil ya, jadikan semua bangsa itu kan muridku, dan baptislah mereka dan kemudian ajarlah mereka apa yang telah saya ajarkan supaya mereka mentaati apa yang Yesus ajarkan itu. Nah, itu adalah tugas daripada gereja lokal, mengajar ya, pendeta hamba Tuhan mengajar, teach, bukan mengajar motivasi ya. Nah, ini balik lagi nih. Di gereja sekarang banyak orang suka yang pendeta yang bisa memotivasi orang. Wah, seru. Wow. So, ini mimbar ini harus memberitakan apa? Injil dan kebenarannya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga melaksanakan perjamuan Tuhan ya. Di 1 Korintus 11:26 Yesus mengatakan, kamu harus melakukannya untuk mengingat kematian Yesus sampai ia datang kembali. Coba saudara perhatikan di 1 Korintus 11. Ini ayat ini penting juga bagi kita supaya kita ngerti. Orang Kristen mengerti, oh kenapa ya saya harus ikut perjamuan Tuhan ya. Nah, memang ada gereja yang lain memakai perjamuan kudus. Ya, ada nggak? Ada. Tapi kita mau pakai apa yang di Alkitab ngomong, perjamuan Tuhan. Oke, mari kita lihat di 11 ayat yang ke-26. Nah, demikian bunyinya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan apa? Kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus mengenang Yesus mati ya? Tapi sekarang kok orang harus bukan mengenang orang mati, bukan mengenang Yesus mati, tapi mengajarkan apa? Percaya Yesus, kamu sukses. Percaya Yesus, kamu tidak akan sakit. Percaya Yesus, kamu akan makmur. Ini teologi kemakmuran. Tapi beda dengan kita loh. Kita selalu mengajarkan, tentu percaya Yesus, kamu akan diselamatkan. Sudah pasti itu ya. Percaya Yesus, kamu yakin masuk surga. Yes, sekali selamat, pasti selamat punya. Kan gitu. Oh, itu yang kita pegang. Masa percaya Yesus, nanti sampai ke tengah jalan, gugur keselamatannya. Nggak, mana ada gitu punya. Betul nggak? Aku jalan-jalan-jalan, tiba-tiba ada orang goda-goda ke saya begini. Lalu hilangkah keselamatan saya? Enggak lah. Keselamatan saya karena apa? Karena jiwa. Tubuh bisa tidak selamat dalam arti mungkin mati. Tapi jiwa saya selamat. Kenapa? Ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke. Nah, jadi mengenang Yesus mati, yes. Perlu mengenang Yesus. Karena kematian Yesus berlaku sampai hari ini. Kalau kematian Yesus nggak berlaku, waduh, kita ini harus berusaha supaya tetap selamat. Ya kan? Tapi kematian Yesus sekali, saya percaya, saya selamat. Dan kematiannya masih berlaku. Darahnya masih perlu nggak? Ya masih berlaku. Precious blood of Jesus Christ. Perlu nggak? Oh ya, yeah, perlu. Karena darah itu membuktikan Yesus mati. Kalau Yesus nggak ada darah, nggak mati. Makanya orang bilang, Yesus nggak mati. Nggak ada darah. Makanya Alkitab selalu mencatat the precious blood of Jesus. Kan begitu? Yang keluar tumpah itu. Kalau nggak ada darah, Yesus nggak mati. Justru ada darah, ada kematian. Yang mati siapa? Allah mati, Tuhan mati, atau manusianya? Manusianya. Daging yang Yesus punya mati. Nah, kemudian kita lihat. Gereja lokal harus terus memberitakan firman. Paulus mengatakan di 2 Timotius 4:2, preach apa? The word. Preach the word. Jadi orang sudah ngerti. Preach. Paulus mengatakan kepada Timotius, kamu harus selalu preach the word. Word apa tuh? Firman kebenaran. Firman. Jangan preach apa? Dongeng-dongeng.
Jangan preach apalagi Paulus mengatakan filsafat-filsafat manusia. Nah, ini yang sedang terjadi dalam gereja. Preach apalagi motivasi. Sekarang motivator tuh hebat. Dia pinter. Dia bisa dengan cara menggait orang Kristen. Caranya gimana? Pakai ayat-ayat firman Tuhan. Motivator selalu memakai ayat-ayat firman Tuhan, Amsal. Saudara. Oh, dia pintar sekali pakai itu. Oh, anak bilang, oh, bagus. Betul, saudara. Tetapi hati-hati. Firman Tuhan yang harus menjadi penuntun kita. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, motivator sih ada maksudnya baik sih. Mau pakai ayat itu mengajar Anda menjadi orang yang punya pemikiran bagaimana cara mengatasi dunia ini ya bisa. Tapi hati-hati. Ya, dia akan diajarkan untuk mengandalkan dirimu. Nah, itu bahaya. Kita harus mengandalkan apa? Di Amsal pasal 3, janganlah kamu mengandalkan dirimu. Kan itu kan? Andallah Tuhan dan takutlah kepada Tuhan. Ada motivatornya pintar. Dia bisa pakai ayat-ayat firman Tuhan itu. Manipulasi ya, saudara ya. Oke? Nah, jadi gereja didirikan untuk preach the word of God. Dan juga Injil Yesus Kristus. Itu sangat jelas. Oke, itu banyak ayatnya ya. Saudara bisa lihat di surat Titus pasal 2 ayat 1. Nah, Paulus mengatakan kepada Titus, you masih muda ya, engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Nah, kata ajaran sehat. Berarti ada ajaran yang tidak sehat. Kalau kita ngomongkan, kalau kita makan pasti ada makanan yang tidak sehat. Ada makanan yang sehat. Ajaran sehat itu kan adalah makanan rohani kita. Ajaran kita secara rohani. Ajaran yang sehat. Dan berdasarkan pada firman Tuhan. Ada yang tidak sehat. Oke, yang tidak sehat itu adalah filsafat dari manusia. Kan begitu. Oke. Kemudian kalau saudara membaca lagi di ayat-ayat yang lain dia di 2 Timotius, Kisah Para Rasul, di 1 Petrus pasal 5 juga, ya membangun pertumbuhan iman dan kekuatan rohani dengan firman yang diberitakan. Itu 1 Petrus pasal 5. Oke, kemudian kita lihat tujuan gereja berdiri. Bukan hanya gedung itu yang kita dirikan, tapi adalah pertemuan jemaat kita berkumpul bersama-sama sebagai gereja Tuhan untuk apa? Untuk kita berdoa bersama-sama. Maka itu kita ada namanya persekutuan doa. Ya, memang kita persekutuan doa kita tidak berkumpul secara apa itu tatap muka. Kita offline, pakai online. Kenapa ya? Begini dari awal kita nggak mungkin bisa tiap kali kumpul di sini karena masalah transportasi dan juga uh, macet. Kalau sore saudara sudah kerja berat, masih mau datang ke sini, saudara bisa sudah loyo. Betul. Kalau di Jakarta ya, saya punya pengalaman, kita punya kelas. Justru kalau istilah mengatakan persekutuan doa itu paling sedikit orang hadir di gereja. Bisa hitung pakai jari punya. Kenapa? Karena masalah transportasi dan capek jemaatnya. Makanya sekarang Tuhan izinkan kita pakai online. Nah, kalau ada online, harus ikutlah. Ya, kan enak di rumah, nggak usah transportasi dan sebagainya ya. Kita bisa online itu sudah bagus. Kita bersekutu bersama-sama online. Oke, nah sebagai jemaat gereja kan begitu. Ya, itu Tuhan kasih kita pakai waktu itu baik-baik kita bersekutu bersama, berdoa bersama. Ya, kita saling mendoakan kan begitu. Oke. Nah, kemudian saudara, berikutnya kita lihat bahwa gereja Deka adalah untuk bersama-sama kita memuji Tuhan, ya. Memuji Tuhan enggak? Yes. Kita sebelum dengan khotbah memuji Tuhan. Nah, sekarang apa itu pujian? Untuk apa kita puji? Pujian itu apa ya? Pujian itu artinya kan mengekspresikan hati saya
kepada Tuhan, kan gitu ya. Aku mau meninggikan, mau juga memuji Tuhan, mengekspresikan saya kepada Tuhan sebagai saya menyembah Dia. Maka itu dalam doa yang diajarkan Yesus, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ah, ini udah ada pemujaan di situ loh. Worship. Nah, ingat ya, musik, pujian itu bukan untuk nama artinya itu worship God, tetapi yang worship God itu sebenarnya adalah jiwa dan hati kita. Worship. Nah, pujian itu hanya ekspresi kita untuk menyembah Tuhan. Nah, bukan dengan cara juga seperti ada. Mari kita menyembah Tuhan dengan puji-pujian. Mari kita angkat tangan kita. Kan gitu kan. Itu, coba saudara pikir itu worship atau enggak? Worship itu sebenarnya Yesus mengatakan kepada wanita perempuan Samaria itu, telah tiba saatnya penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa apa? Di dalam roh dan kebenaran. Nah, bukan dengan harus yang begini-gini, ada gini enggak. Itu yang terjadi di zaman perjanjian lama harus pakai badan, pakai tubuh. Ya kan? Musa bilang, "Ayo sujud, sujud." Kan begitu, kan ada aba-abanya. Kan Musa minta orang Yahudi kan, "Mau nyembah Tuhan, oke, bersihkan bajumu." Kenapa mereka harus cuci baju dulu, pakai baju baru? Nah, saudara, kalau nggak pakai cuci, nggak mandi, waduh, nggak tahan lah, waduh, semua virus-virusnya bisa terbang semua itu, semua bisa sakit. Ah, makanya mereka harus namanya bersihkan diri. Nah, itu bersihkan diri itu. Kalau udah kumpul satu, nah supaya bersih, ya tidak kontaminasi dengan penyakit dan sebagainya. Itu semua ada maksudnya ya, ya kan? Ada maksudnya gitu. Oke, nah kita menyembah Tuhan dengan hati kita tulus, roh kita kepada Tuhan. Nah, kemudian lagi, saudara, gereja yang Tuhan mau itu adalah fellowship. Ah, ini kata fellowship indah. Nah, saudara bisa baca tadi kan di Kisah Para Rasul pasal 2 kan, fellowship. Berkumpul bersatu, menerima ajaran daripada Rasul Paulus, rasul-rasul yang lain dan sebagainya, ya kan? Ya, fellowship. Nah, kita harus fellowship, harus kumpul sebagai jemaat Tuhan. Nah, saudara bisa lihat lagi, coba kita perhatikan di Ibrani pasal 10 ayat 25. Nah, di sini mengatakan demikian. Ya, mengatakan demikian. Janganlah kita menjauhkan diri dari assembling. Assembling itu artinya pertemuan-pertemuan jemaat. Nah, kalau TB memakai pertemuan-pertemuan ibadah kita ya. Ini sebenarnya pertemuan-pertemuan anggota jemaat itu. Pertemuan seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita apa? Saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang apa? Hari Tuhan yang mendekat. Ah, saudaraku. Ini kan sudah dekat ini kan. Tanggal 23, 24 itu rapture. You nggak ikut, waduh ketinggalan deh. Ya nggak? Nah, kalau konsep keselamatan harus dengan usaha, kamu tidak ikut kebaktian, tiba-tiba rapture. Lalu, kamu ketinggalan. Saudara yang lain say, goodbye my friend. Gimana itu, saudara? Nah, jadi begini. Ya, Tuhan mau supaya anak-anak Tuhan di mana? Ya kita yang Bible believers. Kita yang cinta Tuhan, cinta kebenaran. Kita kumpul, walaupun kecil. Ya, kemarin saya ketemu satu bapak itu dia dekat duduk Pak. Dari mana? Oh saya dari Sunter. Oh saya bapak siapa? Oh saya tinggal di Cempaka Putih. Oh bapak Krishna. Oh saya Katolik. Oh Katolik. Oke. Bapak yakin mati masuk surga? Ah pasti ya. Yang benar bapak. Bapak percaya Yesus atau enggak? Atau percaya Maria? Oh, bingung dia. Bingung dia. Ah yang penting saya udahlah. Udah bapak kalau nggak percaya Yesus sungguh-sungguh
terima Yesus sama hati ya, nggak bisa masuk surga. Masa masih berdoa sama Maria? Ya kan, kan lewat Maria kan lebih cepat. Mana boleh begitu, nggak ada. Lewat Maria lebih cepat. Nah, makanya kita lihat banyak Katolik yang tidak ngerti ya. Nah, kalau dia ke gereja untuk apa? Yang latar belakang itu tahu. Yuk ke gereja untuk apa? Hanya menjalankan ritual. Ritual tau? Akhirnya kan kita kan, ya lah, ada cium, kan gitu. Kita ke gereja kenapa? Nah, fellowship, fellowship. Nah, kita bisa, dia bilang, wah, kamu punya gereja? Iya, saya pendeta. Oh, iya, iya. Gereja saya kecil. Oh, bagus, kecil katanya. Kenapa? Saling kenal. Oh, nah, kalau saya nggak kenal katanya. Waduh. Dari ke gereja nggak kenal orang. Bayangkan. Anda kita beruntung. Kecil tapi kita saling kenal satu dengan yang lain. Ya kan? Yang Tuhan mau. Supaya kita ada fellowship satu dengan yang lain. Kiranya firman Tuhan mau mengingatkan kita, boleh membangunkan iman kita kembali, pemahaman kita mengenai tujuan gereja didirikan. Apa yang Tuhan mau. Mari kita lakukan firman-Nya dalam hidup kami. Sehingga nama Yesus dimuliakan. Mari kita berdoa.